Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Miss Maria. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran agar siswa dapat mengetahui kenampakan alam di Indonesia. Yang kedua, memahami iklim di Indonesia. Yang ketiga, mengetahui isi dan menentukan ide pokok bacaan. Yang keempat, memahami penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Yang pertama kita akan mempelajari tentang kenampakan. Kenampakan ada dua, yaitu kenampakan alam. Adalah segala sesuatu yang ada di alam dan merupakan hasil dari peristiwa alam dengan sendirinya. Yang kedua, kenampakan buatan adalah sesuatu yang dibuat atau dibentuk akibat dari campur tangan manusia. Kenampakan alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua. Ada daratan, contohnya dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, gunung, dan pantai. Perairan, contohnya sungai, danau, selat, teluk, laut, dan samudra. Contoh kenampakan buatan adalah waduk, bendungan, kawasan industri, pelabuhan, bandara, dan perkebunan. Selanjutnya kita ke iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Iklim di Indonesia dibagi menjadi tiga. Yang pertama, iklim musim. Iklim musim dibagi lagi menjadi dua, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Ciri-cirinya adalah berganti musim dalam kurun waktu selama 6 bulan. Yang kedua, iklim tropis atau iklim panas. Ciri-cirinya, suhu udara tinggi, rata-rata suhu 18 derajat sampai 27 derajat Celcius. Pergantian hari adalah 24 jam. Atau siang dan malam masing-masing memiliki waktu selama 12 jam. Yang ketiga adalah iklim laut. Iklim laut ciri-cirinya adalah suhu rata-rata tahunan rendah, banyak terdapat awan, sering terjadi hujan tebal disertai badai. Nah, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Untuk memahami isi dan menentukan ide pokok bacaan, kita harus yang pertama, yang terpenting adalah yang sesuai dengan bahasan pada saat kita membaca teks bacaan dengan seksama, intensif, dan cermati isi paragraf. Yang kedua, mencari kalimat utama dari bacaan yang diberikan. Yang ketiga, mengubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks. Yang keempat, tandai informasi kalimat utama pada bacaan. Yang terakhir, baca kembali bacaan dengan teliti sampai kamu menemukan ide pokok bacaan. Penyebab persebaran flora dan fauna. Yang pertama adalah karena tekanan populasi. Semakin banyak atau bertambahnya populasi akan menyebabkan kebutuhan akan persediaan bahan makanan menjadi semakin sulit dipenuhi sehingga menyebabkan migrasi. Yang kedua adalah persaingan. Ketidakmampuan fauna dalam bersaing berebutkan wilayah kekuasaan dan bahan makanan yang dibutuhkan juga mendorong terjadinya migrasi ke daerah lain. Yang ketiga, perubahan habitat. Berubahnya lingkungan tempat tinggal dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam beradaptasi terhadap perubahan tersebut dan merasa tidak cocok untuk terus menempati daerah asal. Persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Untuk karakteristiknya, Indo-Malayan, yang pertama, jenis meranti-rantian sangat banyak. Terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih,
Jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya, jenis anggrek sedikit jumlahnya, terdapat berbagai jenis nangka, tidak banyak tumbuhan sagu. Untuk karakteristik Indo-Australian, yang pertama, jenis meranti-rantian sangat sedikit. Yang kedua, tidak terdapat berbagai jenis rotan. Yang ketiga, terdapat hutan kayu putih. Yang keempat, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. Yang kelima, jenis anggrek banyak. Yang keenam, tidak terdapat jenis nangka. Yang ketujuh, banyak terdapat tumbuhan sagu. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace, fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak, bercula satu, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orangutan, monyet, babi hutan, bekatan, dan lain-lain. Banyak juga ditemui reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain burung elang, burung merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Adapun berbagai macam ikan tawar dapat dijumpai di wilayah ini seperti pesut. Fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Wilayah ini juga sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Wallace, mencakup wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, kuda, monyet sabah, babi, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Reptil yang menghuni wilayah ini antara lain biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, dan kakak tua serta nuri. Yang terakhir, fauna Indonesia bagian timur atau yang disebut tipe Australik, mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain beruang, kanguru, walabi, landak, irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat berkantung, dan kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan adanya kera. Banyak juga ditemui jenis reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain cendrawasih, kasuari, nuri, raja udang, dan namudur. Adapun jenis ikan air tawar relatif sedikit. Ya. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang harus diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan pembelajaran sebelumnya, kita mempelajari tentang makna simbol dari Pancasila. Sekarang kita cari tahu nilai-nilai luhur yang ada di setiap sila-sila yang ada di Pancasila. Yang pertama, berisi tentang hubungan manusia Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua memiliki makna bahwa hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Sila ketiga memiliki nilai kebangsaan bermasyarakat yang bersatu. Yang keempat, mendorong tercapainya tujuan persatuan Indonesia dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Sila kelima bermakna bahwa setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Nah, itulah anak-anak materi yang bisa kami sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa memahami dan jangan lupa tetap membaca buku modul kalian ya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya.